Senter penculik tiba-tiba jatuh ke bawah tempat tidur. Gadis itu dengan cepat membalikannya ke sisi lain. Untungnya, penculik itu buta dan tidak menyadari ada yang aneh. Tanpa diduga, rekan penculik itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa basa-basi, dia langsung menyalakan semua lampu. Gadis itu langsung ketakutan dan tidak berani bergerak sedikit pun. Sambil menatap penculik yang bengis di hadapannya. Gadis itu ketakutan sampai tak berani bernapas. Bahkan jari-jari kakinya sampai menekuk ke dalam. Untungnya, para penculik melihat sekeliling. Tidak melihat ke bawah tempat tidur. Melainkan mereka semua menatap ke arah bos mereka yang terbaring di tempat tidur. Ternyata saat mereka menyusup ke rumah ini, mereka secara tidak sengaja dipergoki oleh pacar gadis itu. Demi menyembunyikan kekasihnya, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Melihat bos mereka tertusuk, gadis itu berpikir kekasihnya pasti dalam bahaya besar. Memikirkan hal itu, air matanya pun tak terbendung. Namun, ia teringat jika air matanya jatuh ke tanah, akan menimbulkan suara yang keras. Ia pun segera mengerjap-ngerjapkan matanya, menahan air matanya agar tidak mengalir. Saat gadis itu mengira ia akan terjebak mati di sini. Kebetulan semua anak buah diperintahkan untuk membersihkan jejak darah di lantai bawah. Dan di ruangan ini hanya ada seorang pria botak mesum yang bertugas merawat luka bos mereka. Melihat luka bosnya yang parah, si botak tiba-tiba punya ide. Dia pikir bisa mencari beberapa pengobatan tradisional di internet untuk meredakan rasa sakitnya. Namun tanpa diduga, dia malah menyenggol tas selempang di kursi hingga jatuh ke lantai, mengeluarkan suara gedebuk. Gadis itu melihat kejadian ini dengan waspada dan menyadari kalau dia ternyata seorang tunarungu. Melihat ponsel yang hanya beberapa senti darinya, gadis itu sangat gembira. Tapi tak disangka, saat ia hendak mengulurkan tongkatnya, ia justru melihat si botak menoleh dengan tiba-tiba. Gadis itu langsung ketakutan dan terpaku di tempat, tak berani bernapas. Untungnya perhatian si botak tertuju pada luka sang bos. Sama sekali tak menyangka ada orang yang lolos di dalam ruangan. Melihat si botak tak menyadari keberadaannya, gadis itu memutuskan untuk mengambil risiko. Ia dengan hati-hati mengulurkan tongkatnya ke arah tas selempang. Dan mendapati bahwa setelah tongkatnya menyentuh tas, ujungnya yang terlalu tebal menyulitkannya untuk mengait tas itu sepenuhnya. Gadis itu diam-diam menghela napas. Namun, melihat harapan untuk menang di depan mata, hatinya sangat bimbang. Melihat si botak sedang fokus menatap komputer, ia diam-diam membuat keputusan gila. Terlihat gadis itu perlahan menurunkan tongkatnya, dan matanya menatap tajam ke arah ponsel yang tak jauh darinya. Kemudian, ia nekat menjulurkan tubuhnya, hanya untuk meraih secercah harapan di depannya. Tanpa peduli dengan dirinya sendiri, dia berada dalam jarak pandang dua penculik. Tindakan berani ini membuatnya berhasil meraih ransel itu. Tapi sebelum dia sempat kembali, sebuah lengan hampir mengenai wajahnya. Saat itu juga, dia tak sempat merasa takut. Dengan cepat dan nekat ia menarik kembali tas selempangnya. Dan dalam hati berdoa agar tidak ditemukan para penculik. Hingga ia mendengar beberapa penculik sedang mengobrol. Hati gadis yang tegang itu pun akhirnya lega. Lalu, selagi mereka belum menyadari keberadaannya, ia segera membuka ponselnya untuk menelepon polisi. Namun, ketika pesannya baru setengah diketik, ponselnya tiba-tiba mati. Karena baterainya hampir habis. Harapan yang baru saja